Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar sekalian dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dalam acara podcast TV An-Nasihah dengan tajuk Palestina, dukamu adalah duka kita. Dan insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini, diskusi dan dialog santai kita akan ditemani oleh Al-Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sunusi hafizahullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar dan Direktur Utama Radio An-Nasihah 88,2 FM. Kemudian yang kedua, kita juga akan ditemani oleh Al-Ustadz Ibnu Yunus hafizahullah. Beliau adalah Mudir Ma'had Al-Ihsan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan berbincang tentang Palestina, bagaimana solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, bahwa duka kita atau duka mereka adalah duka kita. Dan bersama saya di studio ada Al-Ustadz Ibnu Yunus hafizahullah ta'ala, dan Al-Ustadz Dzulqarnain ada di seberang, ada di Jakarta, dan insya Allah live bersama dengan kita pada malam hari ini. Ya. Namun sebelumnya insya Allah kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini, diskusi kita, dialog kita pada malam hari ini dengan menyaksikan pernyataan Bapak Presiden 3 tahun yang lalu, ya, tentang sikap Indonesia terhadap agresi militer, atau bahkan sebelumnya adalah pemindahan atau pembentukan kedubes Amerika di negara Israel. Ya, kita akan melihat bagaimana dukungan Indonesia sejak dulu sampai sekarang terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sekarang kita lihat tayangan terkait dengan rencana pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Indonesia mengecam keras keputusan ini. Keputusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. Saya juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Pemindahan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri. Ya, demikian tadi penyampaian Bapak Presiden 3 tahun yang lalu ya tentang pemindahan kedubes Amerika di Israel. Ini menunjukkan Indonesia sejak dahulu sudah mendukung perdamaian di negeri Palestina, ya, agar negara Palestina ini mendapatkan kemerdekaannya. Kemudian di 8 bulan yang lalu juga ada pidato Bapak Presiden berkaitan dengan dukungan beliau, dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina, ya, untuk merdeka. Mungkin bisa kita saksikan, Ustaz, ya? Ya. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Itu ada 2 pidato Bapak Presiden, dan ini menunjukkan dukungan Indonesia secara penuh kepada Palestina. Dan kita lihat ada beberapa Twitter yang bisa kita tampilkan di sini. Ya, ini Twitter pada tanggal 10 Mei 2021, ya. Disebutkan oleh Bapak Presiden, Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak kepada rakyat Palestina. Kemudian Twitter yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2021, Bapak Presiden
menuliskan pernyataan beliau pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjidil Aqsa tidak boleh diabaikan. Nah, kemudian ini Twitter yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2021, ya, Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang menelan korban ratusan jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan. Ini masih ada yang tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya. Berarti ini yang terakhir tanggal 16. Kami mengulangi solidaritas kami kepada rakyat Palestina dan dukungan penuh untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, itu beberapa cuplikan pidato dan juga Twitter Bapak Presiden berkaitan dengan masalah dukungan Indonesia secara penuh kepada Palestina. Nah, mungkin ini bagus kita bicarakan Ustadz ya. Mungkin yang pertama saya akan bertanya kepada Ustadz Yunus ini berkaitan dengan masalah ini. Gini Ustadz, dengan adanya dukungan pemerintah tadi ya secara penuh, walaupun kita lihat yang lain sedikit Ustadz ya. Harusnya banyak ini kan menunjukkan dukungan yang besar rakyat Indonesia dari sekian juta rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia, yang like cuma sedikit ya. Gimana Ustadz, bagaimana kita menyikapi dukungan pemerintah kepada Palestina ini Ustadz sebagai warga negara Indonesia? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Tentu saja apa yang ditayangkan tadi memberikan kepada kita gambaran yang begitu kuat bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia berdiri di pihak rakyat Palestina dan pemerintah Palestina agar mereka mendapatkan kembali hak mereka sebagai warga negara yang memiliki negara yang berdaulat. Dan kalau begitu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sikap kita sebagai rakyat Indonesia sekali lagi tentu saja kita berada di belakang pemerintah kita, ya. Kita berada di belakang pemerintah kita. Jadi perkara yang berkaitan masalah negara tentu saja seperti Palestina ini adalah perkara yang berkaitan dengan masalah yang besar, menyentuh berbagai aspek dari kehidupan, dan masing-masing kita mendapatkan porsi sesuai dengan bahagian kita sendiri tentu saja. Dan sekali lagi, kita sebagai rakyat Indonesia wajib untuk mendukung pemerintah kita, memberikan dorongan kepada pemerintah kita untuk memperhatikan keadaan rakyat Palestina dan membela hak-hak rakyat Palestina. Saya kira itu. Iya. Terus nih Ustadz, biasanya kan kalau misalnya ada kaitannya masalah dukung-mendukung ini Ustadz ya. Betul. Kadang antara pemerintah dengan masyarakat ya, dalam tanda kutip kadang ormas atau yang lain, kadang berbeda Ustadz ini. Jadi sebenarnya siapa yang berkompeten dalam atau berbicara dalam masalah seperti ini Ustadz? Masalah dukung-mendukung ini Ustadz. Ini kaitannya juga dengan masalah Palestina atau masalah yang lainnya? Ya tentu saja bahwa bentuk dukungan kita kepada rakyat Palestina, mewujudkan simpati dan empati kita kepada mereka, itu masing-masing sesuai dengan porsinya. Ya, seperti disebutkan tadi bahwa membela rakyat Palestina dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina ini tentunya adalah dengan segenap kekuatan dari berbagai aspek dari kehidupan kita, dengan metode diplomasi, dengan pengakuan hak-hak mereka, dan ini berkaitan dengan pemerintah tentu saja. Kemudian juga doa kepada mereka, memberikan bantuan keuangan finansial, memberikan bantuan yang lainnya bagi mereka dalam bentuk pengobatan dan sebagainya. Maka ini tentunya bisa dilakukan oleh masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah. Maka sekali lagi tidak selayaknya kemudian rakyat atau masyarakat berbenturan dengan pemerintah dalam masalah dukung-mendukung seperti ini. Oh, jadi ini keliru Ustaz ya? Ya, sebagian negara kita dapatkan misalnya ada pemerintah yang mungkin bersikap bersama ataulah mengakui negara Israel dan sebagainya. Ya, sementara masyarakatnya khususnya kaum muslimin tentu saja mewujudkan atau menunjukkan simpati mereka, dukungan mereka kepada rakyat Palestina. Ya, maka kemudian terjadilah demonstrasi, bahkan kemudian terjadi tekanan kepada pemerintah setempat yang ini justru melemahkan. Ya, bahwa membebaskan Palestina dari tangan Yahudi
ini perkara yang besar tentu saja, dan itu tanggung jawab yang ada pada kita seluruh kaum muslimin. Membebaskan Palestina adalah hukumnya fardu kifayah tentu saja, dan itu membutuhkan segenap kekuatan dari umat Islam, pemerintah maupun masyarakatnya. Maka sekali lagi sudah sepantasnya masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah dalam hal ini. Jika ada yang terjadi perbedaan sikap di antara pemerintah dengan masyarakat, maka masyarakat menggunakan ruang yang ada pada mereka, kapasitas sebagai rakyat dalam bentuk doa, dukungan dan sebagainya tadi, dan tidak justru kemudian terjadi benturan dengan pemerintahnya yang ini tentu saja sekali lagi akan semakin melemahkan kaum muslimin, dan apa yang diharapkan tidak akan bisa tercapai dengan sesungguhnya. Gitu. Padahal kita butuh kekuatan ya, saja betul, untuk ini. Betul. Ya. Mungkin bagus kita tanya Ustaz Zul ini ya. Assalamualaikum Ustaz Zul. Ya, kaifa hal Ustaz? Hayakallah, ahlan. Allah. Nah, ini Ustaz, mungkin ada pertanyaan ini dari beberapa teman-teman kita ini. Jadi, sejauh mana kira-kira manfaat menyatukan langkah kita dengan pemerintah dalam masalah kasus Palestina ini Ustaz? Ya, mungkin dari penyatuan langkah ini ada beberapa faedah atau manfaat yang bisa diambil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita ada panduan, pegangan dan pijakan dalam hal yang seperti ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, ini kan masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia secara global, itu mungkin membawa keamanan, mungkin bisa membawa ketakutan. Ya, kalau ada masalah yang seperti itu, dikemanakan? Nah, ini pernah terjadi kasus ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tersiar berita bahwa Nabi katanya menceraikan istri-istrinya. Itu kan masalah besar karena istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Akhirnya jadi masalah besar sekali. Sampai ada sebagian orang yang datang kepada Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah Umar dengan kencang sekali. Sampai Umar menyangka ada musuh yang datang menyerang. Maka akhir dari kisah itu ternyata ayat ini turun teguran terhadap para sahabat. Ketika terjadi masalah itu, mereka langsung menyiarkan. Di dalam ayat diterangkan apa kewajiban syar'i di dalam hal itu. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan perkara itu kepada ar-rasul dan kepada ulil amr di antara mereka. Ini di masa hidup Nabi ya, kepada Rasul. Di masa Nabi telah meninggal, itu dikembalikan kepada sunnahnya. Ulil amri itu adalah pemerintah. Asalnya ulil amri itu adalah yang memegang perkara, yang memegang wewenang. Pemerintah-pemerintah di masa dahulu, Khulafa ar-Rasyidin, mereka pemimpin di dalam dunia dan pemimpin di dalam agama. Dan berjalan arah pemerintahan dan selalu bersinergi di situ antara pemerintah dan ulama, orang-orang yang berilmu. Maka asal di dalam hal tersebut itu dikembalikan kepada pemerintah dan ahlul ilm, orang-orang yang bisa menimbang perkara, bisa mendudukkan perkara pada tempatnya, bisa memberikan setiap perkara itu pada porsi yang paling pasnya, menyikapi sesuatu
sesuai dengan timbangan syariat dan konsekuensi dari hikmah dan akal sehat. Itu tugasnya pemerintah, tugasnya orang-orang yang berilmu. Karena kadang di dalam sebuah masalah itu ada hal-hal yang tidak kelihatan pada orang-orang awam, orang-orang umum. Orang-orang umum kadang cuma melihat sebuah masalah di luarnya saja, tapi dia tidak tahu hakikat masalah itu apa. Makanya pada hal-hal yang seperti itu memang yang wewenang berbicara adalah pemerintah. Itu wewenang mereka. Itu yang didengar. Dan itu yang menjadi rujukan ketika ada kasus-kasus yang seperti ini. Itu kewajiban secara syar'i yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah konsekuensi dari kaidah di dalam pembahasan tata negara dan politik syar'i, bahwa pada setiap perkara yang menyangkut manusia secara umum atau menyangkut banyak dari kaum muslimin yang terkait hubungan antara sebuah negara dengan negara, terkait dengan masalah jihad dan yang semisal dengannya, itu adalah urusan pemerintah, wewenang dari ulil amr. Tidak boleh ada yang masuk di dalam hal itu kalau dia bukan berada di posisi tersebut. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dari tanda hari kiamat, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, selain orang yang berwenang di dalam perkara tersebut. Iya. Maka di sini memang ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, timbangan keselamatan adalah, dan ini kaidah syariat di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, itu dikembalikan kepada ulil amr, mereka yang menilai di dalam hal tersebut. Tapi memang subhanallah, ya, dukungan dari pemerintah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengasihi mereka, merahmati mereka, dan selalu menjaga mereka dari segala kejelekan, melindungi mereka dari segala bahaya, dan mengusir musuh mereka, serta membinasakan orang-orang yang merampas dan menindas mereka. Jadi dukungan pemerintah terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu bukan hal yang aneh di negeri ini. Itu adalah kebiasaan dari seluruh kepala negara kita di Indonesia ini, dari Presiden Indonesia yang pertama hingga alhamdulillah di Presiden kita sekarang ini, Bapak Joko Widodo, melalui pesan-pesan beliau secara langsung, dan bagaimana beliau telah mengajak sejumlah kepala negara dalam pernyataan bersama, bahkan ketegasan beliau juga mengutus Menteri Luar Negeri agar supaya mendesak PBB di dalam mengingkari apa agresi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah suatu keberanian dan suatu solusi yang sangat nyata dan dukungan yang sangat berarti sekali. Dan kita doakan pemerintah kita semoga selalu diberkahi oleh Allah, diberikan tambahan kebaikan, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menegakkan keadilan di negeri ini maupun untuk seluruh manusia. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan terkait dengan apa yang telah didiskusikan bersama Ustaz Ibnu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam Ustaz. Ini Ustaz, This tadi meeting is disebutkan being oleh recorded. Ustaz Zul tentang manfaat menyatukan langkah kepada pemerintah. Ini kira-kira ada bahayanya nggak Ustaz? Kira-kira kalau misalnya kita ambil langkah sendiri, pemerintah sendiri gitu. Ya, tentu saja berbahaya, ya kan? Bahwa perkara ini perkara yang besar, perkara yang berkaitan dengan keamanan seperti disebutkan tadi oleh Ustaz Zul, hafizahullah taala, berkaitan dengan ketakutan dan sebagainya. Dan disinilah kemudian kita sebagai seorang muslim mewujudkan hakikat keislaman kita dengan mengembalikan perkara kepada ahlinya.
Rasul bersabda, "Idza wusil amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Jika perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran. Maka ini perkara yang penting sekali lagi, dan bahwa perkara yang berkaitan dengan masalah penyelesaian secara total terhadap masalah Palestina ini tentunya sekali lagi membutuhkan kerjasama antara negara-negara Islam dan negara-negara seluruh dunia untuk mengembalikan hak-hak rakyat Palestina. Dan kita sebagai rakyat tentu saja adalah mendukung pemerintah kita. Maka sekali lagi saya ingin ingatkan, mungkin juga Ustaz Zul bisa ingatkan kepada teman-teman kita yang aktif di Twitter dan sebagainya, ya, bentuk dari melike Twitter dari Bapak Presiden kita tadi ini. cuma 4 ribuan Ustaz ya. Sayang sekali, ya. Ini rakyat kita 270-an juta lah kira-kira. Saya tidak mengatakan rakyat kita sedang tidur, tidak. Mungkin mereka melek yang lain dari teks-teks atau pembelaan dan mewujudkan pembelaan kepada rakyat Palestina dengan cara-cara yang lainnya. Tapi sekarang ini bukti kita wujudkan dukungan kita kepada pemerintah kita dalam perkara kebaikan yang memberikan manfaat yang besar, insya Allah, dengan tekanan diplomasi dan sebagainya tadi, maka kita wujudkan itu dengan melek apa yang disebutkan oleh Bapak Presiden tadi dari betul. tweet beliau, hafizahullah ta'ala, ya. Jadi bahaya jika kemudian kaum muslimin berpecah dari pemerintahnya, meninggalkan perkataan para ulama mereka. Cuma di sini perlu diingatkan kembali bahwa mungkin sebagian orang kemudian membatasi ulama itu dengan kriteria tertentu, ya, ulama yang mereka akui, ulama yang terjun di medan perang katanya seperti itu, dan sebagainya. Sebenarnya ini perkara yang juga bisa membawa kebingungan kepada para pemuda Islam secara khususnya, bahwa ulama yang dimaksud adalah para ulama yang masyhud lahum bil khair, diakui apa yang ada pada mereka dari kapasitas ilmu yang tinggi, hikmah yang ada pada mereka, dan terbukti dari manfaat yang mereka berikan kepada umat. Mereka tidak mengantar umat kepada huru-hara, tidak mengantar umat kepada kekacauan, namun selalu memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Maka mereka inilah yang dimaksud dalam hal ini. Ya, maka harusnya merujuknya ke ulama seperti itu. Harusnya merujuk seperti itu. Ya, karena sekarang bagaimanapun kita lihat bahwa media sosial begitu terbuka sekarang ini. Terkadang seorang muncul, ditokohkan, dianggap sebagai ulama. Ketika dia mampu berkhutbah dengan khutbah yang berapi-api, membakar semangat, bahkan mengajak jihad misalnya, orang pun tertarik, wah ini hebat, pembelaan yang betul dan sebagainya. Padahal sekali lagi, dia melampaui kapasitasnya sebagai orang yang harusnya mengajak kepada kebaikan. Justru bukan menggalang pemberontakan kepada pemerintahnya misalnya, atau memberikan tekanan kepada pemerintahnya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, di luar kapasitasnya. Maka ini apa nih Ustaz, mungkin bisa dekatkan mic-nya ya? Oh iya, supaya kedengaran. Siapa yang di luar nggak dengar bisa ya atau kurang jelas. Tafadhol Ustaz, lanjut Ustaz. Jadi harus selalu kita sejalan dengan pemerintah kita, dan alhamdulillah dinikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk mewujudkan dukungan secara tegas kepada rakyat Palestina. Sekali lagi, kita sekarang membuktikan dukungan kita bukan dengan demo di jalan. Pertama seperti tadi, like dulu. Like dulu. Kemudian apa yang baik dari pemerintah kita ini kita berikan support, dukungan, ya, dan jangan lupa doa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la sarraftu lil imam." Jika saya punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan arahkan doa itu untuk kebaikan penguasa. Kenapa? Karena kebaikan penguasa kebaikan bagi negeri dan bagi umat. Masya Allah. Ya, semoga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mengambil manfaat dari jawaban Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Nah, saya pindah ke Ustadz Zul ini. Ya, beliau sekarang berada di Jakarta, jadi kita live ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keabsahan acara kita pada malam hari ini. Ya, nah mungkin ada orang yang sebut, kok podcast kayak gitu ya. Nah, beginilah kondisinya sekarang. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah yang bisa kita sampaikan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Ini Ustaz, sekarang saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi tertindas, walaupun sekarang sudah genjatan senjata ya, saya dengar ya, sudah genjatan senjata. Ya, alhamdulillah tidak menambah korban ya kalau seperti itu. Nah, tentunya keinginan dari saudara-saudara kita adalah kemenangan dan pertolongan Allah gitu.
Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sebab-sebab datangnya pertolongan Allah. Karena tentunya itu yang kita harap ya. Saya pikir bukan cuma di Palestina ya, di semua negara, bahkan kita di Indonesia juga mengharapkan kemenangan ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Ustadz bisa disampaikan Ustadz sebab-sebab datang pertolongan Allah Ustadz, agar supaya saudara-saudara kita di Palestina juga bisa mengambil faedah dan kita juga di Indonesia ini bisa mengambil faedah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi sebentar Ustadz Abu Ubaidillah. Jadi podcast itu antum berdua itu sudah syah ya. Kita di sini cuma pelengkap saja. Ya. Jadi kalau mungkin di masalah wewenang tadi sebelum saya jawab masalah sebab-sebab pertolongan, tadi ada hal yang mungkin penting juga untuk disampaikan, sudah ditekankan sebagiannya oleh Ustaz Ibn Yunus, itu masalah wewenang. Ya, setiap orang itu tahu ranahnya masing-masing. Ya, setiap orang itu harus mengenal batasannya masing-masing. Kita ini setinggi apapun kita, seluas apapun ilmu kita, sebanyak apapun harta kita, tetap kita ada batasan. Ada ranah kita masing-masing. Makanya pemerintah itu ada ranahnya sendiri. Ulama juga ada ranahnya. Masyarakat umum juga ada ranahnya. Jangan overacting begitu di dalam perkara-perkara. Nah, itu kata disebut oleh Ibnu Katsir di tafsir surah Al-Isra, ucapan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, innallaha la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Qur'an atau bil ulama. Sungguhnya Allah itu menghilangkan bahaya, menghardik dengan pemerintah hal yang kadang tidak bisa berubah dengan ulama atau dengan Al-Quran. Jadi ada hal yang itu memang wewenang pemerintah, jangan ikut-ikutan di dalam hal itu. Seperti sekarang ini momentum Masya Allah Palestina dimanfaatkan untuk mengajak orang berjihad, berperang. Itu seruan jihad dan perang itu wewenang pemerintah, jangan overacting. Dan itu disepakati di seluruh madhab fikih bahwa jihad itu harus dibawa bendera pemerintah, kepala negara. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu junna yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Jadi hal-hal yang seperti itu ranahnya pemerintah. Adapun kita mendukung saudara kita, mendoakan mereka dengan doa yang paling tulus dan baiknya. Kalau kita punya jalur untuk membantu mereka dengan harta apa yang kita mampu, maka itu adalah hal yang luar biasa. Tapi mengajak ke sana untuk berjihad, berperang, itu kita jangan overacting. Ini sebagian orang kadang masuk di dalam memasangkan dalil-dalil tentang jihad, tentang perang, ya, dan seterusnya. Dan itu bukan pada tempatnya, Dan ini juga sebenarnya kalau kita berbicara dari sudut sebab-sebab datangnya pertolongan, itu salah satu sebabnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita ikuti aturan-aturan, jangan melewati batasan-batasan. Karena itu di Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum atnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara ina, salah satu bentuk jual beli dengan cara riba, kalian sudah sibuk dengan peternakan, sudah terbuai dengan pertanian, perkebunan, dan kalian sudah meninggalkan jihad, maka Rasulullah bersabda, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan
Kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah solusi dan sebab pertolongan. Kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling pokok yang merupakan sebab pertolongan, sebab datangnya keamanan dan tertolaknya makar-makar musuh adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Dan ini banyak tidak disinggung oleh orang-orang yang berbicara tentang solidaritas terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal ini masalah pokok. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihi salam itu diutus di tengah Bani Israel, dizalimi oleh Fir'aun dengan kezaliman yang sangat dahsyat. Mungkin tidak dikenal di dalam sejarah ada kezaliman seperti kezalimannya Fir'aun. Tapi bersamaan dengan itu, hal yang paling pertama yang diperbaiki oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun dan kepada Bani Israel adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syariat dan kitab itu nanti turun setelah Fir'aun dibinasakan. Fir'aun dibinasakan. Iya. Tsumma ataina walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudan wa rahmah. Sungguh kami telah memberi kepada Musa itu Alkitab. Kapan kitab diberi? Setelah kami binasakan generasi pertama, Fir'aun, kembali tentaranya. Itu setelah mapan tauhidnya, akidahnya sudah tetap, barulah datang hukum-hukum dan syariat. Sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dan para sahabatnya ditindas di fase Mekah. Tapi tidak ada perlawanan dengan pedang. Tidak ada perlawanan dengan fisik. 13 tahun, pokok dakwah beliau adalah kepada tauhid. Dan itu terus berlanjut pada dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad, hingga akhir umurnya. Hingga beliau wafat. Hanya saja di fase Medina mulai turun hukum-hukum. Mulai turun hukum-hukum. Dan syariat jihad sendiri itu nanti disyariatkan setelah Nabi berada di Medina. Karena baru punya kekuatan. Baru memiliki kekuatan. Iya. Karena itulah tauhid itu adalah pokok kejayaan. Sebab kemapanan adalah sumber datangnya pertolongan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Sebut 3 syarat di sini. Keimanan, akidah yang benar, amalan yang salih di antara kalian. Ini kepada sahabat. Harus mengikuti jalannya para sahabat. Kalau terpenuhi 3 ini, maka kami akan jadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi. Dan kami akan mapankan kalian di atas bumi. Kami akan ganti rasa takut kalian dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ini pokoknya, mereka beribadah hanya kepadaku, tidak pernah berbuat kesyirikan. Makanya tali yang paling kuat, pegangan yang paling kuat untuk negara manapun, untuk negeri manapun, untuk bangsa dan rakyat manapun, itu adalah berpegang dengan tauhid. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil uthqa lam fisama laha. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, itu makna la ilaha illallah.
maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ini itulah la ilaha illallah dalam penafsiran Ibnu Jubair dan selainnya. Tidak bisa terputus. Tidak akan terputus. Dan itulah sebab keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapat keamanan dan selalu mendapat hidayah. Iya. Jadi ini penting untuk kita bahas sebenarnya. Kalau berharap ingin datang pertolongan, Masya Allah, padahal kelakuannya membuat Allah murka. Satu bentuk kesyirikan saja, kadang langit itu hampir saja meleleh, bumi hampir terbelah, gunung hampir runtuh karena terjadinya kesyirikan. Iya. Maka ini perlu diketahui. Kalau para sahabat saja, mereka di perang Uhud karena sebuah maksiat, ini dosa ya, bukan kesyirikan, dosa. Dengan satu dosa ini menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditimpakan kekalahan di perang Uhud itu. Bagaimana pula dengan suatu umat yang melakukan hal yang lebih besar daripada dosa berupa kesyirikan. Demikian pula kalau dia berbuat bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, karena itu lebih besar daripada dosa besar. Ini kira-kira bagaimana caranya berpikir untuk mendapatkan keamanan. Karena itu ini dari mana yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sebab datangnya pertolongan adalah seorang itu selalu menjaga kebersamaan. Selalu menjaga kebersamaan. Kalau dia berada di dalam sebuah negeri, ada pemimpinnya, dia selalu bersama pemimpinnya. Jangan membuat kekacauan, keributan. Itu sebab kebersamaan. Qul ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan jangan kalian berselisih, sebab itu akan melemahkan kalian dan menghilangkan kekuatan kalian. Menghilangkan kekuatan kalian. Karena itu kekuatan umat Islam ini datang di atas kebersamaan. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan jangan kalian bercerai-berai. Maka ini dari sebab-sebab pertolongan. Iya. Mungkin sudah terlalu panjang saya Ustaz ya. Jadi Masya Allah. Nah, mungkin Ustaz Ibnu Yunus ya, mungkin sekarang pertolongan ini kayaknya kalau saya diberi waktu lagi mungkin habis nanti kita bicara. kalau memang harus disampaikan Ustaz, nggak apa-apa insya Allah. Ya, mungkin, ya, mungkin kita pindah ke Ustaz Ibnu Yunus ini. Ya, gini tadi dijelaskan Ustaz Zul ya, bahwa ternyata pertolongan Allah itu nggak datang semerta-merta gitu, tiba-tiba langsung ada gitu. Tidak semua orang yang menginginkan pertolongan Allah tiba-tiba datang. Ternyata ada sebab-sebab ya, ada sebab-sebab yang menyebabkan pertolongan Allah itu datang gitu ya. Nah ini Ustaz, kira-kira ada nggak fatwa-fatwa para ulama, nasihat-nasihat ulama itu tentang sesuatu yang paling dibutuhkan oleh rakyat Palestina saat ini Ustaz, supaya mereka juga cepat mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada fatwa para ulama atau nasihat-nasihat mereka berkaitan dengan Palestina Ustaz, yang mungkin fatwa terdahulu atau fatwa terbaru gitu, agar supaya mereka cepat mendapat pertolongan Allah, dan itu sesuatu yang mereka sangat butuhkan. Nah, mungkin itu Ustaz ya. Nah. Tentang fatwa dari para ulama berkaitan masalah Palestina, tentu saja sangat banyak. Dan tatkala kita menyatakan bahwa permasalahan Palestina ini bukan hanya masalah regional, dia qadhiyatul ummah. Ya, dia adalah permasalahan umat ini sendiri. Permasalahan yang menyangkut masalah agama dan akidah. Maka jika masyarakat awam dari kaum muslimin
melayangkan pandangan mereka kepada saudara mereka di Palestina, apalagi para ulama. Ya, sehingga sangat banyak tentu saja fatwa dari mereka berkaitan dengan bagaimana menyikapi permasalahan di Palestina dan apa harapan mereka, doa mereka kepada rakyat Palestina. Tapi ada yang menarik ini mungkin yang saya ingin ingatkan tadi, ditekankan oleh Ustaz Zul Hafizahullah Ta'ala tentang perkara tauhid tadi. Saya sedikit ingin singgung sedikit betul, nih. Ya. Menarik sekali bahwa Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Maka siapapun yang ingin mengembalikan tanah Palestina kepada kaum muslimin, hendaknya dia menempuh dakwah para nabi dan rasul. Dan baginda Nabi SAW, meskipun beliau lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah, tapi beliau memiliki ikatan yang kuat dengan Masjidil Aqsa. Kita ketahui tentang dan itu di Palestina, Ustaz. Itu di Palestina. Masalah kiblat, Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa sekali lagi yang ingin mengembalikan hak-hak rakyat Palestina, tidak akan mungkin kecuali dia menempuh metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara fatwa yang ingin saya ungkapkan di sini adalah fatwa para ulama, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan bahwa permasalahan Palestina itu bukan permasalahan yang baru. Ya, tidak ada yang baru dari masalah Palestina. Ya, tentang dirampasnya hak rakyat Palestina, ya, pendudukan Yahudi terhadap kaum muslimin di sana dan sebagainya, itu perkara yang sudah lama, ya. Dan solusi yang dilakukan oleh sebagian orang sudah lama pula, namun tidak memberikan faedah apa-apa. Sehingga dengan demikian mereka mengingatkan, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengingatkan bahwa keadaan Palestina sekarang ini adalah sebagaimana keadaan kaum muslimin pada fase Makkah. Oh, jadi mirip, Ustaz. Artinya tidak disyariatkan sama sekali, bahkan terlarang menghadapi pendudukan penjajah tadi dengan cara kekuatan. Oh, ini berarti berbeda dengan yang sekarang terjadi. Ya, karena kaum muslimin tidak memiliki kekuatan ketika itu. Sekarang ini kaum muslimin tidak memiliki kekuatan apa-apa. Negara saja dalam hal kekuatan senjata, negara Israel dibandingkan negara yang lain jauh berbeda. Apalagi dengan masyarakatnya. Maka ini diantara perkara yang menunjukkan kepada kita bahwa keadaan yang menimpa rakyat Palestina beberapa waktu yang lalu ini kalau kita runut kembali ternyata ada sebab pencetusnya. Dan ini yang harusnya juga dipikirkan oleh para kaum muslimin secara keseluruhan, secara khusus kepada para pemerintah kita dan pemerintah negara Islam yang lainnya. Artinya bahwa adanya orang-orang tertentu yang memancing perkara yang akhirnya mengorbankan rakyat kecil, ya. Kemudian juga ada orang-orang tertentu yang bergerak sendiri, melakukan pembunuhan, bom bunuh diri dan sebagainya. Apa yang sesungguhnya di luar kemampuan dia, yang justru hanya akan menimbulkan tekanan kepada umat Islam, pembatasan dan semakin kuatnya penjajahan kepada mereka. Ya, tentunya saja sekali lagi kita prihatin dengan keadaan rakyat Palestina, tapi kita juga harus membuka mata tentang apa yang menimbulkan kejadian-kejadian yang setiap kali mengorbankan rakyat yang tidak berdosa tadi. Ini seakan-akan masalah yang tidak pernah selesai, Ustaz. Ya. Maksudnya tidak tahu nih ujungnya sampai kapan ini, ya. Dan mohon maaf, saya mungkin sedikit mengingatkan ini bahwa sejak dahulu, sebagian orang sangat disayangkan, ya, menganggap murah nyawa seorang muslim, ya, menggunakan metode-metode yang sifatnya memancing hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu tanpa melihat dampak dari perbuatannya itu, apakah justru memberikan kemudaratan kepada umat Islam atau tidak. Sehingga ya dengan bahasa kasarnya mungkin dikatakan darah kaum muslimin yang tidak berdosa diperjualbelikan, dijadikan kedok untuk mengangkat syiar-syiar tertentu yang kemudian terlihatlah ketika ada sesuatu yang berbuat adalah ini, yang menang adalah ini dan sebagainya, padahal keadaan tidak berubah. Ya. Yang jadi korban malah rakyat Palestina yang tidak tahu apa-apa, ya. Dan kita bersyukur bahwa keadaan sekarang lebih tenang, keadaan sekarang teradanya perjanjian, dan semoga Allah
kekalkan perjanjian tersebut dan kemudian kaum rakyat Palestina mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus mempelajari permasalahan itu dan melihatnya dengan kacamata yang jernih, dengan hati yang bersih, sehingga kita pun bisa menempatkan doa kita kepada yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kita doa kita ibaratnya salah alamat. Mendoakan orang yang justru akan semakin menyebabkan rakyat Palestina terpuruk. Sekali lagi, para ulama kita bersepakat bahwa masalah Palestina, masalah umat, masalah qadiyah Islamiyah, aqidiyah diniyah. Dan bahwa kaum muslimin dalam keadaan lemah menghadapi penjajah Yahudi. Sehingga dengan demikian sekali lagi, muwajahah menghadapi mereka dengan peperangan, apalagi boro-boro kemudian mengajak untuk berjihad, hijrah ke sana untuk berperang dan sebagainya. Sekali lagi, ini kita tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meraih datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di dunia sebelum kemuliaan di akhirat. Ya. Tidak mencontoh metode para nabi yang bukan tadi bahwa Palestina sendiri adalah negerinya para nabi. Jadi itu sebenarnya yang paling dibutuhkan rakyat Palestina sekarang. Bagaimana mereka bisa menang dengan metode para nabi yang itu sudah jalan sebelumnya, Pak ya. Ya. Bukan berarti kita meniadakan ruang-ruang diplomasi. Sekali lagi itu adalah tugas dari pemerintah kita, tugas dari negeri-negeri Islam yang lainnya, dan kita sebagai rakyat berada di belakang pemerintah, memberikan dukungan, support, mendoakan bagi para pemimpin kita untuk bisa kemudian Allah mudahkan kebaikan bagi rakyat Palestina melalui tangan-tangan mereka. Allahumma amin. Ya. Amin, amin Ustaz. Ya, saya pindah lagi ke Ustaz Dzulqarnain. Gimana Ustaz? Masih kuat Ustaz ya? Masya Allah. Ya. Gini Ustaz, kaitannya dengan masalah apa ya? Kejadian di Palestina ini. Mungkin Ustaz punya pencerahan untuk kita sekalian tentang pelajaran apa kira-kira bisa kita ambil Ustaz dari kejadian di Palestina yang kemudian kasus yang tidak pernah selesai gitu. Dan kemudian banyak orang yang bermain ya. Jadi ada yang sebenarnya ada orang yang menampakkan kebaikan padahal hatinya nggak bagus. Ada orang yang memang bagus menampakkan juga kebaikan. Jadi orang terbagi-bagi. Jadi isu Palestina itu paling enak dijual itu loh Ustaz. Ya, jadi kadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi mungkin ke Ustaz Zul tadi, Ustaz kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil Ustaz dari kejadian di Palestina? Ya paling tidak kita bisa mengambil pelajaran supaya di negeri kita nggak terjadi yang seperti itu. Ya mungkin demikian Ustaz ya. Baik, itu menarik sekali ya untuk kita bahas, Masya Allah. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara di Palestina ini kan bukan terjadi di akhir Ramadan ini saja. Beberapa Ramadan sebelumnya pernah terjadi, beberapa tahun sebelumnya terjadi. Bahkan dari tahun berapa 1940-an hingga ke tahun ini itu sudah belasan kejadian-kejadian berdarah yang menyebabkan melayangnya banyak dari ruh saudara-saudara kita di sana, nyawa dari saudara-saudara kita, tertumpahnya darah, terinjaknya kehormatan, terluluh lantakannya harta dan berbagai kemaslahatan mereka. Jadi itu hal yang sudah terjadi dari semenjak dahulu, dan sikap kita terhadap saudara-saudara kita tetap sama, adalah mendoakan mereka, mendukung mereka, dan kita berusaha dengan hal yang paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Cuman memang seperti yang diuraikan tadi, dan itu menarik sekali untuk dikaji sebenarnya, karena itu banyak orang-orang yang tidak sadar juga bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti ini di saudara-saudara kita di Palestina, itu sebagian orang dijadikan sebagai proyek. Malah ada sebagian orang dia gembira malah kalau ada kejadian seperti ini. Ini kesempatan kita bereaksi. Kesempatan kita bereaksi. Ya, karena itu dari orang-orang pergerakan itu kelihatan sekali hal-hal yang sangat merusak sekali dan membahayakan. Khususnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ini menjadi lahan empuk sekali di fase-fase yang seperti ini. Nanti mereka akan serukan nanti
Wah, ini memang situasi ini menimpa umat Islam karena hilangnya khilafah Islamiyah. Nah, itu kesempatan lagi. Nah, situasi yang seperti ini menunjukkan ketidakbejusan para pemerintah. Walaupun sekarang ini banyak yang diam ya di sekarang di Indonesia ini karena Pak Presiden Masya Allah tegas sekali, ya, sehingga membungkam banyak orang yang biasanya beroceh seperti itu. Ini adalah kesempatan untuk kita berjihad. Dan untuk orang-orang yang berpemikiran radikal, itu kesempatan untuk menarik orang-orang ke arah pemikirannya dari isu-isu Palestina. Karena itu tabiat ya seorang muslim terhadap saudaranya yang lain, ketika terjadi musibah dia pasti berempati, bersimpati, itu pasti. Iya. Dan itu kewajiban kita memang secara syar'i. Kewajiban kita secara syar'i di dalam hal tersebut. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya, tidak boleh dia menelantarkan saudaranya, dan tidak boleh dia serahkan saudaranya ke musuhnya. Itu memang sudah prinsip kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi ini ditunggangi oleh sebagian orang. Tunggangi untuk sebagian orang, sehingga dia bisa menarik sebagian anak-anak muda masuk ke dalam ranah-ranah pemikiran radikalisme dengan judul solidaritas untuk kaum muslimin di Palestina, nanti solidaritas untuk seluruh kaum muslimin yang tertindas, nanti seruan jihad dan sebagainya. Maka ini perlu diwaspadai. Iya. Karena itulah dari pelajaran yang pokok yang kita petik di kejadian-kejadian yang seperti ini, yang pertama kita mengambil kehati-hatian. Itu prinsip Al-Quran, kaidah Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah kehati-hatian kalian. Iya. Kita harus memahami makna itu. Kemudian yang kedua, dari pelajaran yang penting kita perhatikan di sini adalah pentingnya kaum muslimin itu dijaga kesatuan hatinya. Kebersamaan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, dan kebersamaan mereka di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Iya. Ya, kalau dia berpegang di Al-Quran dan Sunnah, ini penyelamatnya dari segala syubhat, segala hal yang membahayakan di pemikiran. Dan kalau dia selalu bersama pemerintahnya, Indonesia ini dipimpin oleh kepala negara, itu artinya kita berjamaah di dalam sebuah kebersamaan. Kita tidak boleh keluar dari kebersamaan itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini harusnya mengingatkan kita akan pentingnya menyatukan hati-hati bersama pemerintah kita. Saya tidak berkata bahwa pemerintah itu sempurna, tidak ada kekurangannya. Dan tidak ada pemerintahan yang seperti itu, tidak ada kekurangannya. Ya, semuanya pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Tetapi harus kita pahami bahwa agama Islam ini datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Agama ini datang adalah untuk kita saling menasihati pada kekurangan yang terjadi, bukan membuat ronrongan dan bukan membuat kekacauan di tengah manusia terhadap pemerintahnya. Iya. Dan di sini juga mungkin perlu dipahami tentang pentingnya memahami fikih secara benar, agar supaya seorang itu jangan overacting sana sini. Ini karena di kejadian-kejadian di Palestina itu ada orang-orang yang overacting. Iya. Jadi mereka pikir ini kejadian untuk membalas orang-orang Yahudi. Dia masuk meledakkan dirinya, misalnya mati dari Yahudi 3-10, tapi Yahudinya balas dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya, meninggal lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu akal sehat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perlawanan? Dan sekarang ini sebagian orang ingin menjebak manusia. Dia gabungkan antara kegembiraan, kemudian ingin menjebak manusia kepada pemikiran mereka.
Tentunya kita bergembira. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Saudara-saudara kita sudah aman, terjadi gencatan senjata, tidak ada lagi yang menindas mereka. Kita bergembira akan hal tersebut. Tapi mengatakan bahwa itu adalah sebuah kemenangan, ini diarahkan dari perbuatan kelompok Hamas dan semisalnya yang sering membuat kekacauan di sana, ya, dengan melemparkan rudal-rudal ke Israel, kemudian dibalas oleh Israel. Ingat, yang meninggal dari saudara-saudara kita itu lebih 200 orang. Kemenangan apa di belakang meninggalnya 200 orang dari saudara-saudara kita? Ini kadang sebagian orang menganggap enteng darah seorang muslim, disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan ini bukan fikih di dalam agama. Jihad di dalam agama itu adalah jihad yang menyebabkan musuh itu kalah dan menyebabkan kejayaan untuk umat Islam. Karena itu jihad apa saja yang menyebabkan kerugian besar untuk umat Islam, itu adalah jihad yang tidak disyariatkan. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Karena itu di Mekah, umat Islam dilarang berjihad dengan tangan. Bahkan ayat melarangnya. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang dulu di Mekah dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad dulu di Mekah. Iya. Karena itu di pembahasan ilmu Quran itu dimaklum ya, ayat-ayat Makkiyah itu kalau membahas tentang jihad itu bukan jihad dengan tangan, sebab waktu itu belum ada jihad dengan tangan. Itu salah satu di antara kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ini perlu dipahami bahwa jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan. Iya. Lebih daripada itu, sudah disyariatkan jihad di Madinah. Nabi dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk haji. Dihadang oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Jumlah Nabi dan para sahabat itu lebih dari 1.300 orang. Bersamaan dengan itu, tidak ada waktu itu teriakan, kenapa kita tidak perangi saja? Bukankah kalau kita mati syahid? Itu tidak masuk akal. Subhanallah. Itu bukan hal yang sesuai dengan hikmah. Karena kaum musyrikin waktu itu jumlahnya belasan ribu. Karena itu perintah Allah kepada nabinya agar melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Ya. Sama dengan di akhir zaman. Akhir zaman nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Dimashq, dekat Baitul Maqdis. Dan akan membunuh Dajjal di sana. Dan ini juga untuk orang-orang Yahudi. Jangan kalian bergembira dengan kezaliman kalian. Suatu hari kalian akan menjumpai dari janji yang Nabi SAW kabarkan, bahwa waktu itu umat Islam akan memerangi mereka, dan sampai mereka semuanya kalah, sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon pun, pohon itu akan berteriak, wahai Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lihatlah di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Jadi Nabi Isa saja di akhir zaman ketika turun, dan sudah ada Imam Mahdi memimpin umat Islam seluruhnya, bersamaan dengan itu ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihadapi oleh mereka. Allah wahyukan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi supaya bersembunyi di Bukit Tur. Disuruh bersembunyi, tidak ada kekuatan. Jangan bilang, oh bukankah kita harus perangi, itu jihad. Ini orang tidak mengerti fikih tentang makna jihad itu apa. Jihad itu disyaratkan di dalamnya adanya kekuatan. Disyaratkan di dalamnya ada kepemimpinan dari kepala negara. Disyaratkan di dalam jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah, kemenangan untuk umat Islam dan kejayaan umat Islam. Adapun hal yang membuat saudara-saudara kita semakin menderita, semakin tertindas, semakin terdolimi, itu bukan sebuah jihad. Ini hal yang hendaknya dipahamkan kepada sebagian umat Islam yang tersesat jalannya ini, yang selalu saja membuat masalah-masalah sehingga menjadikan sebagian dari saudara-saudara kita korban di dalam hal tersebut. Iya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi seluruh kaum muslimin dan muslimat, memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang keliru ini, dan juga melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum di Palestina, dan semoga Allah membinasakan musuh mereka orang-orang Yahudi yang selalu berbuat zalim kepada mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Allahilakum Ustaz. Ustaz Ibnu Yunus, Masya Allah ya, penjelasan tadi dari Ustaz Zul memberikan kita banyak pelajaran ya sebenarnya. Dan ternyata ada orang-orang yang memang keliru dalam sudut pandang melihat Palestina itu. Jadi sekedar solidaritas atau sekedar empati saja, ya kadang tidak memikirkan akibat dari empatinya itu. Sampai salah satu perkara yang terjadi itu adalah ada orang yang melakukan bom bunuh diri misalnya ya, terhadap kasus Palestina ini. Mereka melakukan bom bunuh diri dan kemudian balasan dari orang-orang Yahudi itu lebih berat ya, maksudnya lebih banyak korban dari kaum muslimin, seperti itu. Ya karena waktu kita terbatas ini Ustadz, mungkin bisa disampaikan kemarin ada informasi ini dari sebagian orang-orang yang melakukan pengeboman dan lain sebagainya, yang kemudian dia bertobat gitu. Ternyata salah satu cara yang mereka gunakan untuk mendapatkan dana adalah isu-isu Palestina. Ya, gimana itu Ustaz? Ya, ini memang perkara yang sangat penting, jadi kita kaji lebih jauh ya. Sayang waktu tidak terbatas. Iya. Dan baginda Nabi SAW telah mengisyaratkan akan perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Hakim rahimahullah taala dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, bashir hadhihi ummah bis-sina wal-rif'ah wan-nusrati wat-tamkin fil ard. Faman 'amila minhum amal al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Rasulullah bersabda, berikanlah kabar gembira kepada umat ini akan kemuliaan, ketinggian, pertolongan, dan kedudukan di muka bumi ini. Barang siapa di antara mereka yang beramal dengan amal akhirat tetapi untuk kepentingan dunia, maka tidak ada bagian baginya di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya ikhlas dalam beramal. Ya, tadi kita sebutkan dan disebutkan pula oleh Ustaz Zulkarnain hafizahullah taala, adanya orang-orang yang mungkin menggunakan kejadian dan peristiwa di Palestina ini untuk kepentingan pribadi. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah ini kan namanya menuduh hati orang. Iya. Tentunya begini, masalah hati da'ma fil qulub li'allamil ghuyub. Masalah hati tentunya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi telah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amal adalah perkara yang diperhatikan oleh Allah dan dihisab dengannya. Dan amal ini mengindikasikan apa yang terdapat dalam hati kita. Ya, maka apa yang disebutkan ini bukan perkara baru. Ya, saya ingat ada seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin, Ali Al-Ashmawi. Iya. Dia mengarang sebuah buku yang berisi tentang peristiwa yang dia lewati dalam masa hidupnya. Dia adalah tokoh terakhir, pemimpin terakhir dari pasukan khusus dari Ikhwanul Muslimin. Dan dia menulisnya setelah keluar dari penjara. Ya. Dia menyebutkan dalam kitabnya Tarikh Sirri li Jama'atil Ikhwanul Muslimin, sejarah rahasia dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Kata beliau bahwa innal ikhwana kullama tasnahu lahum fursatan mutajarati biqadiyatil aqsa yutalibuna bi fathi babit tatawwu. Bahwa Ikhwanul Muslimin ini setiap ada kesempatan untuk memperjualbelikan peristiwa Quds, Masjidil Aqsa ini, maka mereka meminta untuk dibukanya babut tatawwu, bab untuk membantu, ya. Yang dimaksud tentunya membantu untuk membebaskan Quds, istilah mereka seperti itu. Wa ma'nahu fatwa bit tabarruk, membuka pintu sumbangan, li jam'i al-mal min jadid, untuk membuka lagi sumbangan-sumbangan, meminta sumbangan. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma syara'i as-silah, membeli senjata, kemudian menyimpan senjata itu untuk kepentingan mereka.
Artinya apa Itu yang kisah langsung dari dia. kisah Ustaz? langsung dari tokoh ini, Iya, pemimpin iya. terakhir ini. Jadi dia pelaku Iya, sejarahnya ya. pelaku sejarahnya. Kalau kita mengatakan ini kan boleh jadi sudah melewati screening, Iya, sudah iya, di iya. penjara, Iya, iya, akhirnya betul, mungkin betul. mengarang-arang. Aha. Ada lagi dari tokoh Ikhwanul Muslimin sendiri, Mahmud Abdul Halim. Ya, dalam kitabnya yang dia menulis secara lugas, ya, menjelaskan bagaimana masalah Palestina itu dimanfaatkan sejak dahulu oleh gerakan Ikhwanul Muslimin untuk mengumpulkan harta tadi. Oh, ternyata dari dulu Ustaz. Dari dulu. Oh, dari dulu ya. Dan mereka menggunakan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengajak para pemuda terlibat dengan mereka. Simpati dengan gerakan mereka. Dana itu sendiri, ini pengakuan dari beliau sendiri. Iya, iya. Tidak kami antar ke Palestina. Kenapa? Kata mereka, kata dia, orang-orang Palestina sudah punya pedagang-pedagang besar yang dari Palestina sendiri Iya, iya, iya. yang membantu gerakan-gerakan perlawanan di sana. Masya Allah. Adapun kita butuh dana untuk pergerakan kita. Apalagi Ikhwanul Muslimin kita itu masih di awal pembentukannya, awal perkembangannya. Itu pengakuan beliau sendiri, ya, dalam kitabnya yang dia menulis tentang perkara tersebut, ya, pengakuan langsung dari dia, ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, jadi dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at At-Tarikha. Jadi Ikhwanul Muslimin adalah ahdath, peristiwa-peristiwa yang menciptakan sejarah gitu, ya. Ru'ya minad dakhil, ini adalah pandangan tentang Ikhwanul Muslimin dari orang dalam sendiri gitu, ya. Itu ada di halaman 174 dalam apa yang saya kutip dari pernyataan agak panjang sebenarnya, bukan tempatnya untuk kita bacakan, Betul, tetapi betul. intinya itulah, Iya, iya. bahwa menunjukkan kepada kita memang sudah ada Ada orang yang Ada memang orang. memanfaatkan Iya. isu Palestina itu untuk dan di negara kita tidak jauh. kepentingan pribadi ya. Beberapa waktu yang lalu, Densus 88 menangkapi orang-orang yang berlatih di Aceh dan sebagainya dengan alasan untuk membela rakyat Palestina. Dana dikumpul atas dasar perjuangan rakyat Palestina. Padahal untuk menggerogoti negara. Ini bukti otentik tentang hal itu, ya. Dan saya kira itu perkara yang memang banyak terdapat dalam penggalangan dana manapun jika seorang tidak diberikan amanah dalam hatinya dan keikhlasan. Ya. Dan ini yang paling penting. Poin dari hadis Abu Ayyub Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala tadi adalah bahwa pentingnya ikhlas. Nabi mengingatkan bahwa berikan kabar gembira kepada umat ini akan kemuliaan, akan ketinggian dalam agama, akan pertolongan Allah bagi mereka dan kekuatan dalam di permukaan bumi ini. Tapi diingatkan, barang siapa yang diantara mereka beramal amal akhirat dengan kepentingan dunia, a'udzubillahi min dzalik, dan ikhlas dalam amalnya, maka di akhirat tidak ada bagian baginya dari pahala sedikit pun. Ini mengisyaratkan kaitan bahwa kemuliaan tadi, ketinggian tadi, kedudukan di muka bumi ini diraih dengan keikhlasan. Ya. Dan seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Zul hafizahullah taala, bagaimana dalam perang Hunain. Jadi ini bukan masalah jumlah banyak atau sedikitnya. Ketika perang Hunain, kaum muslimin jumlah yang banyak. Betul. Sampai sebagian di antara mereka menyangka dan nuqlabal yaum. Iya. Padahal ini tidak akan Artinya terkalahkan. sudah menang di apa namanya? Iya, hitam di atas posisi, kertas ya istilahnya. Kita menang ya. sudah ini. Benar, Ya. benar. Jumlah kita kuat gitu. Tapi Allah berikan peringatan dengan hal itu. Id ajabatkum kasratukum. Ketika menakjubkan kalian banyaknya jumlah kalian. Kenapa? Mengingatkan untuk tawakal, tauhid tadi. Tauhid inilah dasar kebangkitan itu. Dasar kemuliaan itu adalah tauhid. Mengikuti jalannya para nabi dan Rasul. Bukan jumlah banyak dan sedikit tadi. Sebanyak kita pun sekalipun. Penduduk Islam sekarang ini, kaum muslim sekarang ini, 1 miliar lebih. Ya? Seluruh dunia. Iya. Ini banyak kalau dihitung-hitungan seperti itu kan. Tapi sekali lagi, ya, kalaupun banyak dan semuanya pegang senjata, belum tentu kemenangan itu di tangan kaum muslimin jika tauhid mereka keropos. Jika tawakal mereka justru kepada adat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah diingatkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya pondasi tauhid. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan jimat sekalipun, ya. Orang mengatakan, apa sih hubungan antara jimat dengan membebaskan Masjidil Aqsa dengan kemenangan ya. Dengan kemenangan itu, padahal ini pokok. Bagaimana kita senantiasa meningkatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepadanya. Mengambil asbab, kita pun lakukan itu, tetapi tetap dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengambil asbab bentuk dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini faedah yang luar biasa sekali dari guru kita Ustadz Ibnu Yunus Hafidhahullah Ta'ala. Dan mungkin saya berpindah ke Ustadz Dzulkarnain. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz Zul masih kuat ini, masih segar ya Ustadz ya. Nah, gini Ustadz, ini tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Yunus bahwa salah satu senjata kuat kita adalah tauhid, sebagaimana antum menjelaskan juga tadi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan syariat gitu kan. Nah, cuma ada opini Ustadz gini, kekalahan kaum muslimin di berbagai tempat termasuk juga di Palestina itu karena ketidakadaan khilafah Ustadz. Nah, gimana ini Ustadz, pandangan Ustadz ini? Katanya, wah ini kan nggak ada khilafah, jadi makanya kita kalah terus. Coba kalau ada khilafah kita bisa menang gitu. Nah, gimana Ustadz dalam pandangan syariat berkaitan dengan opini yang seperti itu? Ya, jadi itu memang yang telah disinggung oleh Ustadz Ibnu tadi. Jadi kejadian Palestina ini itu jadi bahan tunggangan memang untuk banyak orang. Ya, salah satunya yang biasa mendengungkan masalah itu dari kalangan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan sekarang Masya Allah lagi gencar-gencar bikin kajian-kajian masalah khilafah. Ya. Nah, jadi pintu masuknya sebelumnya mungkin sudah turun, sudah nggak didengarkan, apalagi dilarang oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya sekarang mulai bikin hal-hal yang seperti itu. Nah, itu pernyataan sebenarnya kedunguan, mengatakan bahwa sebab kekalahan umat Islam karena tidak adanya khilafah. Khilafah itu apa? Mereka nggak paham makna khilafah. Orang-orang belajarnya tidak benar, tidak mengerti tentang makna khilafah. Khilafah itu di masa dahulu memang umat Islam itu hanya dipimpin oleh seorang kepala negara. Jadi Khalifah Rasulullah yang pertama Abu Bakar. Beliau adalah kepala negara yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut Khalifah. Khalifah yang kedua adalah Abu Bakar, kemudian Umar, yang kedua Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Kemudian berlanjut khilafah. Dan dimaklumi ketika masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu berakhir, setelah masa khilafah Muawiyah selama 30 tahun lebih, itu ada dua kepemimpinan setelahnya. Ada kepemimpinan anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah di Syam, dan ada kepemimpinan Abdullah bin Zubair untuk wilayah Mekah dan sekitarnya. Dan itu syah sebagai kepemimpinan. Nah, ini tidak dipimpin oleh satu kepala negara, tapi bersamaan dengan itu, dari setiap wilayah kepemimpinan itu dianggap syah oleh seluruh sahabat yang masih hidup waktu itu dan para tabi'in. Karena itu Imam Syaukani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu telah menukil kesepakatan ulama bahwa ulama sepakat walaupun negeri-negeri umat Islam yang sudah semakin luas, pada setiap wilayahnya ada pemimpinnya masing-masing, maka kepemimpinannya itu syah, adalah kepemimpinan yang syah, dan itu di dalam syariat kita sama kedudukannya dengan khilafah. Didengarkan, ditaati, itu adalah pemimpin yang jihad boleh ditegakkan di bawah benderanya, di bawah naungannya. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Jadi kalau mengartikan sekarang ini, pemimpin yang ada, orang-orang Hizbut Tahrir pengennya ada khilafah, sebab mereka tidak mengakui kepemimpinan yang ada saat ini. Itu sama dengan pemahaman Ikhwanul Muslimin yang didengung-dengungkan oleh Syed Qutb Hasan al-Banna. Tidak ada pemerintahan yang syah di atas muka bumi ini. Bahkan dia hitung ini adalah masa jahiliyah. Dari sebab itu, mereka juga mengafirkan berbagai rakyat-rakyat, masyarakat-masyarakat muslim, karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi mereka tidak menganggap kepemimpinan kecuali satu saja. Iya, satu saja. Dan ini dari sudut pemikiran Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, subhanallah, heran juga ya, coba antum perhatikan ya. Ustaz Abu Baidillah, Ustaz Ibnu Yunus, dari sudut pemikiran sama dengan pemikirannya orang-orang Syiah.
Orang-orang Syiah yang juga hanya mengakui kepemimpinan imam 12 mereka. Nah, itu yang benar. Yang lainnya tidak ada pemimpin. Pemimpin Iran yang sekarang ini pun itu bukan imam bagi mereka. Itu cuman pengganti dari imam, wakil sementara. Imam 12-nya sudah hidup ratusan tahun yang lalu, cuma bersembunyi di gua Sirdap. Sama di dalam ideologi kepemimpinan dan di dalam masalah berbagai kasus di Palestina juga bekerja sama antara Ikhwanul Muslimin dan orang-orang Syiah Rafidah di Iran. Ya, karena itu dari pernyataan sebagian tokoh-tokoh kita, dari tokoh pemerintahan yang saya dengarkan, mereka katakan masyarakat Indonesia itu harus tahu bahwa di sana itu ada kejadian-kejadian yang mereka tidak mengerti. Kejadian yang sangat aneh dan mereka tidak mengerti. Nah itu benar, hal-hal yang seperti itu harus dipahami. Karena itu tadi saya terangkan bahwa perkara-perkara itu ditimbang dengan timbangan syariat. Kita harus mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan umat Islam itu menjadi jaya, apa yang dengannya mereka bersatu, menjadi baik. Ya, dan hal-hal yang bisa membahayakan mereka, itu kita harus ingatkan agar supaya umat ini sadar meninggalkannya, paling tidak berwaspada dari hal-hal yang seperti itu. Baik, itu mungkin terkait dengan masalah isu khilafah tadi, ketidakadaan khilafah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz Ibnu, ini akhir-akhir pertanyaan kita karena waktu kita sangat terbatas ya. Kekejaman Yahudi kepada rakyat Palestina itu, apakah memang harus dibalas dengan peperangan juga Ustaz, secara total gitu, atau mungkin ada sudut pandang lain dari syariat kita? Artinya kan mereka menyerang kan, apakah memang harus dibalas dengan peperangan juga atau gimana Ustaz? Ya, ini tentunya perkara yang berkaitan dengan masalah pembelaan diri. Iya. Ya. Seorang boleh saja membela dirinya, bahkan wajib baginya untuk membela diri, dan jika dia terbunuh ketika membela diri, maka dia mati syahid insyaallah taala. Iya. Man qatala duna mali fa huwa fi sabilillah. Man qatala duna nafsi fa huwa fi sabilillah. Iya. Kan tetapi apa yang berkaitan dengan masalah penyerangan, yang jadi masalah adalah penyerangan, membuka front dalam keadaan kaum muslimin lemah. Jadi artinya front ini dibuka oleh kaum muslimin sendiri. Iya. Inilah yang dilihat oleh para ulama bahwa bukan waktunya untuk muwajah berhadapan, bukan untuk waktu untuk berhadapan dengan senjata. Ya, kita harus mempersiapkan dua hal. Sebagaimana firman Allah SWT, wa iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Harus mempersiapkan kekuatan dulu lebih dahulu. Dan kekuatan sebagai para ulama ada dua, yaitu kekuatan ma'nawiyah dan kekuatan hissiyah. Ma'nawiyah artinya kekuatan ilmu, ya, kekuatan iman, ya. Maka ini perlu disiapkan tentu saja. Dan itulah dengan cara metode para nabi. Metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kekuatan hissiyah, yaitu persenjataan, tentara dan sebagainya. Tentu saja ini urusan para pemimpin kita. Urusan para penguasa muslim, bukan ranah rakyat jelata seperti kita ini. Bahkan bukan ranahnya para ulama sekalipun. Ya, karena mereka lah ahlu syaukah, mereka lah yang punya kekuatan, ahlul man'ah, yang punya kemampuan pertahanan dan sebagainya. Ya, maka kita ikut kepada mereka. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Maka menarik juga untuk diingatkan tatkala bahwa tadi disebutkan banyaknya orang yang mempergunakan kesempatan tadi, momen, ya, bahkan mengorbankan darah kaum muslimin, menjadikannya sebagai bahan dagangan, memancing di air keruh. Memancing di air keruh, ya. Yang ini memberikan pesan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam memberikan bantuan, dalam hal ini bantuan dana. Ya, tentunya doa kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang paling ikhlas sekali pada waktu itu mustajabah. Tapi doa itu dihitung sebagai bentuk bentuk emansipasi atau solidaritas saja. Solidaritas tentunya. Doa itu menjadi solidaritas, ya. Kan kadang ada orang, wah, kalian nggak bantu, cuma doa saja gitu. Subhanallah. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Iya. Bahkan begitu bahayanya doa itu, sampai Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, mengatakan,
ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dari orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan ittaqu da'watal mazlum walau kana kafira. Waspadalah dari doa orang yang dizalimi sekalipun dia kafir. Ya. Maka doa ini bahaya nih. Ya, Al-Hafidz dalam Fathul Bari menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang seorang wanita budak yang asalnya milik orang kafir di sana. Kemudian ia hijrah ke Madinah, masuk Islam, dan setiap kali duduk di Masjid Nabawi dia bersenandung dengan dendangnya yaumal wusyah min ta'ajibi rabbina innahu min baldatil kufri anjani. Hari selendang merah dari keajaiban Rabb kami, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dari negeri kafir. Aisyah bertanya, wahai sang wanita, mengapa kamu menerang? Dia menceritakan kejadiannya, bagaimana dia dizalimi dalam keadaan dia kafir. Dia berjalan bersama anak majikannya dengan selendang merah yang penuh dengan perhiasan, kemudian hilang, dituduh dia pencurinya. Maka kemudian dizalimi ia, akan dibuka pakaiannya, diperiksa kemaluannya dan lain sebagainya. Maka dia berdoa kepada Allah, jika Allah menyelamatkan aku dari hal ini, maka aku akan pergi meninggalkan kaumku, ya, dan mencari tempat yang lebih baik. Serta merta datanglah seekor burung Hudayyah menjatuhkan selendang merah tersebut karena disangka daging begitu. Di tengah kaum tersebut terbebaslah dia dari tuduhan dan akhirnya dia pun hijrah ke Madinah dan masuk Islam. Ya, ini menunjukkan doa orang kafir pun diterima ketika dizalimi. Berarti sebenarnya doa kaum muslimin seluruh dunia ini dibutuhkan. Doa rakyat Palestina yang dizalimi, doa mereka dikabulkan dan kita pun terlibat dengan mereka dalam doa kita. Ini adalah perkara yang penting, ya, dan perkara yang diingatkan pula oleh para ulama. Dan ini mungkin yang kadang luput dari perhatian kita. Dan disangka tadi oleh Ustaz Zul hafizahullah ta'ala bahwa maksiat diantara sebab ya terjadinya kezaliman, terjadinya kerusakan, kehancuran dan sebagainya. Ya, maka diantara arahan para ulama, para masyayikh kita dalam menghadapi, dalam membela rakyat Palestina adalah dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta ampunan dan taubat kepadanya atas apa yang ada pada diri kita di kesalahan, apa yang terjadi pada kaum muslimin dari kelalaian. Semoga dengan itu Allah akan mengangkat musibah, bencana, kezaliman, kenistaan dari umat Islam, dari rakyat Palestina. Allahumma amin. Ya. Sisi ini yang kadang kurang dilihat Ustaz ya. Kita harus banyak istighfar juga, banyak berdoa kepada Allah, meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Boleh jadi disebabkan karena dosa yang terjadi dengan kita ini sendiri. Ingat, membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan penjajah Yahudi adalah fardu kifayah. Ketika terjajah, maka yang berdosa seluruh umat Islam, bukan hanya rakyat Palestina, umat Islam seluruhnya. Maka mari kita segera bertobat kepada Allah, mari kita beristighfar kepada Allah, dan kita memanjatkan doa yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah mengangkat musibah dari rakyat Palestina, membebaskan mereka dari penjajahan Yahudi, memberikan kepada mereka hak-hak mereka di dunia dari keamanan, dan hak mereka di akhirat kelak dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini sebenarnya hakikat solidaritas. Ya gitu Ustaz ya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Nah ini mungkin terakhir pertanyaan ke Ustaz Zul. Masya Allah. Ustaz, ada sebagian orang mengatakan bahwa Palestina itu bukan urusan kita gitu. Jadi dia bukan urusan kita, ngapain kita bicarakan Palestina, ngapain kita membela mereka gitu kan. Kita pikirkan aja Indonesia gitu, nggak usah pikirkan Palestina. Ya gimana ini Ustadz? Mungkin ada tanggapan Ustadz berkaitan dengan masalah opini-opini seperti itu Ustadz. Ya Masya Allah, itu dua wajah yang berbeda ya. Yang satu bilang perang total, yang satu bilang kita tidak usah ada urusan dengan Palestina, bukan urusan kita. Ini dua hal yang perlu diluruskan ya. Kalau bilang perang total, pertama siapa yang mengajak perang total itu? Anda sebagai apa? Ya kita sebagai rakyat jelata, itu tentunya nggak boleh. Sebagai ulama pun misalnya, itu nggak boleh dia berbicara perang total. Perang total itu wewenang pemerintah. Karena itu disepakati di dalam buku-buku fikih, salah satu syarat jihad syar'i, jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara.
Ini jihad secara fisik ya, harus dipimpin oleh kepala negara. Dalilnya, karena tidak pernah diketahui ada sebuah jihad apapun yang ditegakkan oleh Nabi kecuali dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat tidak pernah ada yang menegakkan sebuah perlawanan apapun kecuali dengan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini selalu saya beri garis bawah ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini maaf bukan hadits dari kantong saya. Kadang sebagian orang terlalu mempertanyakan, kok bisa jihad harus dibawa kepala negara, pimpinan kepala negara. Ini haditsnya riwayat Bukhari Muslim. Dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya kepala negara itu adalah perisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Yang namanya perang, jihad, itu harus dipimpin oleh kepala negara. Kemudian jihad itu disyaratkan harus ada kemampuan. Harus ada wilayah. Makanya ketika kaum muslimin berada di Mekah, mereka belum punya wilayah, tidak ada syariat jihad di situ. Dan sepakat para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa jihad itu nanti disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu pun syariatnya secara bertahap, ada 4 tahapan. Tidak langsung perang terbuka begitu, ada tahapannya. Iya. Dan ini dimaklumi. Karena itu syariat ini ada maksud-maksudnya, ada keagungannya, ada hikmah dan rahasia-rahasia di dalamnya. Dan itu ditekuni oleh orang-orang yang berilmu. Makanya tidak boleh ada yang berbicara sembarangan, apalagi mengumumkan peran total. Dan ini perlu digarisbawahi juga ya, peran total misalnya sebagian orang, oh kita harus peran total, kita boikot produk-produk orang kafir. Ya, Anda sebagai apa memboikot? Memboikot produk itu bukan ranah orang per orang lagi. Itu ranah pemerintah. Sebab di situ ada hubungannya dengan masalah produk yang diperlukan oleh masyarakat secara umum. Ada hubungan bilateral antara sebuah negara dengan negara yang lain. Ada hubungan berbagai hukum-hukum fikih beredar di situ. Dan pemerintah diberi wewenang di situ. Karena itu di kaidah fikihnya, al-imamu, tasarruful imamu fir ra'iyah, tasarruful imam fir ra'iyah, manutun alal maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di tengah rakyatnya, itu dibangun di atas kemaslahatan. Jadi ini sudut, ya, satu sisi ya, mengatakan peran total. Yang lainnya lagi mengatakan kita tidak perlu ikut campur dengan urusan Palestina dengan Israel. Ini juga tidak benar ya. Pertama itu menyelisihi dari ketegasan-ketegasan kepala negara kita dan pemerintah kita yang punya wewenang di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, itu salah besar, mengatakan tidak perlu diurusi. Itu artinya kalau dia berbicara dari sudut keamanan, ideologi negara, justru urusan ini kalau tidak diurusi oleh pemerintah, itu bisa memasukkan orang-orang yang membawa ideologi-ideologi yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman radikalisme. Ikhwanul Muslimin bisa masuk di situ, Hizbut Tahrir bisa main di situ. Tapi kalau pemerintah mengaturnya, masuk di dalamnya, memberikan pencerahan-pencerahan yang baik, maka ini orang-orang tidak ada panggung untuk berbicara. Sama di dalam penggalangan dana dan menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kalau pemerintah membuka celah, membuka suatu pintu, suatu jalan, semua rakyat Indonesia ingin membantu saudaranya di Palestina lewat jalan ini, maka itu akan lebih berarti untuk saudara-saudara kita di sana. Tepat sasarannya pada hal yang mereka perlukan. Nah, itu perlu ikut campur pemerintah di dalam hal tersebut. Dan ada hubungannya dengan orang Indonesia. Dari sudut lain, itu dari sudut, saya membahasnya dari sudut hubungan di dalam tata negara. Dari sudut keyakinan kita sebagai seorang muslim, membantu seorang muslim itu bukan
bukan hal yang sifatnya sunnah atau dianjurkan. Itu kewajiban membantu orang-orang yang dizalimi. Bahkan kepala negara Muslim itu punya kewajiban untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari genggaman tangan orang-orang Yahudi. Kecuali orang yang punya udzur. Dan dimaklumi ya di dalam hal ini kekuatan, dan semua orang punya kekuatan untuk hal itu. Jangan mengatakan Indonesia ini punya kekuatan misalnya dia bisa. Itu belum tentu. Ya, sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, demikian pula Syekh Al-Albani menyatakan bahwa seruan apapun yang menyeru umat Islam saat ini untuk berjihad, maka itu adalah seruan yang keliru. Umat Islam tidak ada kekuatan. Senjata-senjata umat Islam di bawah kepemimpinan seorang pemimpin Muslim itu kalau dibandingkan dengan persenjataan orang-orang kafir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu seperti kembang api di hadapan senjata-senjata mereka. Dan itu mungkin biasa kita saksikan pada kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Dan ini harus menjadi pikiran. Karena itu jihad itu perlawanan atau mengatakan tidak boleh begini itu bukan dengan akal saja atau bukan dengan emosi, bukan dengan semangat, tapi harus ditimbang dengan timbangan syar'i, timbangan yang benarnya. Dan doa untuk saudara-saudara kita itu penting untuk selalu kita mendoakan mereka, membantu mereka di dalam membenahi keberadaan masalah-masalah mereka, walaupun dengan dakwah di jalan Allah, saling menasihati, ya. Dan jangan meremehkan masalah doa. Saya yakin banyak dari doa-doa umat Islam ini sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina. Akan kehancuran orang-orang Yahudi. Tapi kehancurannya itu kapan? Itu bukan urusan kita. Itu hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan doanya Nabi Musa alaihi salam di surah Yunus. Ya, wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, Rabbana liyudillu an sabilik, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Ini doanya Nabi Musa. Kemudian Allah terangkan pada ayat setelahnya, qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi doanya Nabi Musa sudah diterima. Fir'aun akan dibinasakan. Tapi apakah Fir'aun langsung dibinasakan? Itu disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir bahwa dari jarak pemberitaan doa Nabi Musa diterima dan binasanya Fir'aun itu sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun. Jadi adanya keterlambatan di dalam hal tersebut itu ada hikmah besar. Mungkin kita punya dosa-dosa yang perlu kita bertobat darinya. Mungkin kita punya kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Mungkin ada kerenggangan hati-hati di antara umat Islam yang perlu dieratkan. Mungkin banyak perkara dan hikmah yang bisa dipetik dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan taufik untuk semuanya. Wallahu taala a'lam. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Ustaz, sudah jam 22:30 ya waktu Indonesia Tengah. Ya mungkin yang terakhir Ustaz, 1 menit Ustaz ya. Ini untuk closing statement Ustaz. Nasihat-nasihat untuk Palestina secara khusus dan mungkin untuk kaum muslimin secara umum gitu. Untuk pesan bagi rakyat Palestina, ya mungkin saya bukan dalam kapasitas untuk bisa memberikan pesan kepada mereka, ya. Tapi bagaimanapun kita bersimpati dengan apa yang ada pada mereka, dan kita pun sedih dengan apa yang menimpa mereka. Kita berduka dengan duka mereka, dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah menguatkan hati mereka, memberikan kepada mereka kesabaran, dan dikokohkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikhlaskan amal karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan itu Allah segerakan bagi mereka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Adapun yang penting mungkin nasihat bagi saudara-saudara kaum muslimin khususnya di Indonesia, mari kita terus mendoakan kebaikan bagi mereka, saudara-saudara kita, memohon kepada Allah istiqamah
di atas ketaatan, dan tentu saja beristighfar atas segala kesalahan kita dan bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berilah bantuan kepada rakyat Palestina, berikanlah bantuan kepada sumber-sumber yang terpercaya, dan semoga pemerintah pun bisa mengawal dana-dana tersebut. Dan saya mendapatkan informasi bahwa beberapa lembaga yang dibuka untuk menampung dana tersebut ini diaudit oleh lembaga yang resmi, kemudian juga dilaporkan pengelolaan mereka kepada pemerintah. Maka berilah arahkan bantuan kepada lembaga-lembaga seperti yang terpercaya, ya. Jangan sampai tentu saja kita justru membesarkan apa yang bisa menyebabkan kemungkaran bagi rakyat Palestina, dan tentu saja juga kita akan mengambil memetik hasil dari perkara tersebut karena ketidaktahuan kita, ya. Dimanfaatkan simpati kita ke jalan yang keliru tentu saja. Bukan berarti kita curiga pada setiap orang yang mengumpulkan dana, tapi ini adalah dalam rangka hati-hatian. Adapun yang telah menyumbang, maka Allah tetapkan baginya pahala insyaallah taala, seperti seorang sahabat yang menyumbang ke masjid ternyata jatuh ke tangan pezina dan lain sebagainya. Ya, tapi ini kita ingatkan kepada kaum muslimin memberikan bantuan ke arah yang terpercaya. Kemudian juga kepada lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana. Sekarang begitu banyak kita dapatkan di jalan-jalan pun kita dapatkan orang yang menggalang dana untuk Palestina, ya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan kepada apa yang menjadi tujuan dari penggalangan dana tersebut. Dana itu adalah harta kaum muslimin yang diwakafkan bagi rakyat Palestina. Dan jika kemudian diselewengkan, maka mereka berdosa kepada para penyumbang dan kepada rakyat Palestina, bahkan berdosa kepada seluruh kaum muslimin. Karena kemerdekaan rakyat Palestina adalah amanah yang berada di pundak-pundak kaum muslimin sekarang ini, baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Maka hati-hati kepada para pengumpul dana tadi. Serahkanlah, kalau kita tidak punya akses, carilah akses yang terpercaya lewat pemerintah atau lembaga yang diakui oleh pemerintah atau diaudit oleh pemerintah, yang diperhatikan oleh pemerintah. Dan pemerintah juga harus memberikan jalan untuk hal ini dan memantaunya. Dalam beberapa literatur kita dapatkan, Mahmud Abdul Halim sendiri menyampaikan bahwa terjadinya penyimpangan dana dengan mengatasnamakan Palestina itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat itu Mesir waktu itu, sehingga dana itu dialihkan untuk kepentingan mereka. Ini ru'ya minad dakhil, pernyataan resmi dari orang yang dalam, ya, orang dalam. Tapi intinya itulah tadi, hendaklah para pengumpul dana bertakwa kepada Allah SWT dan mengikhlaskan amalnya karena Allah. Dan Nabi telah bersabda, al-muslimul khazin, al-muslimul aminul al-khazinul muslim al-amin. Seorang pengumpul dana, pemegang dana, ya, al-khazin, bendaharawan yang dia muslim lagi amanah dan terpercaya, alladzi yunaffidhu ma umira bihi ila alladzi umira bihi, yang mewujudkan apa yang didapatkan dari dana sumbangan tadi kepada yang menjadi tujuan digalangnya dana tadi, ya, kamilan muwaffara, dia berikan dengan total, sempurna, tidak dikurangi sepeser pun. Tibatan nafsuhu bidzalik, jiwanya lapang dada, tidak mengatakan mana bagian saya, tidak, ya, dia ingin menyumbang untuk rakyat Palestina dan ia menggalang dana untuk sumbangan itu, maka dia serahkan sepenuhnya bagi rakyat Palestina yang sedang menderita itu. Orang yang seperti itu, kata baginda Nabi SAW, ahadul mutasaddiqain, salah satu di antara dua orang yang bersedekah. Artinya sedekah tanpa modal, ketika dia muslim, amanah, menunaikan apa yang diberikan kepadanya kepada yang berhak dengan penuh keikhlasan hati dan keridhaan jiwa, tanpa mengurangi, tanpa dipotong. Mudah-mudahan kita bisa masuk dalam golongan ini ataupun golongan yang itu, semuanya dalam kebaikan. Amin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi untuk lanjut, dan ini sudah pukul 22:40 ya kalau saya lihat di jam saya. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz Dzulqarnain hafizahullah taala dan Al-Ustadz Timi Yunus hafizahullah atas ilmu dan berbagi-bagi pencerahan pada kita pada malam hari ini. Dan ini adalah akhir dari podcast kita pada malam hari ini. Semoga memberikan kebaikan untuk Indonesia, dari Makassar untuk Indonesia. Barakallahu fikum. Selamat
bertemu kembali pada podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.